Di balik keindahan taman yang terawat, tersembunyi sebuah kisah cinta terlarang yang penuh dengan godaan dan pilihan sulit. Clara, seorang wanita yang terperangkap dalam kesepian, menemukan perhatian yang sangat dia rindukan dari Arman, seorang tukang kebun muda yang tampan. Namun, apakah cinta yang terlahir dalam keheningan ini akan membawa kebahagiaan atau justru menghancurkan segalanya? Selamat datang, sahabat. Sudahkah kalian siap untuk menyelami kisah ini? Kisah yang akan membawa kita menyelami perasaan, dilema, dan pilihan yang dihadapi Clara dan Arman di balik taman yang indah ini. Ayo, mari kita mulai cerita ini. Di sebuah rumah mewah yang terletak di pinggiran kota, Clara menjalani kehidupan yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Rumah besar dengan taman yang luas, penuh dengan berbagai jenis bunga berwarna-warni yang mekar, menciptakan suasana yang menenangkan dan memikat. Suara burung berkicau, angin sepoi-sepoi, dan aroma bunga yang harum seolah menjadi pelipur lara dalam kesendiriannya. Namun, di balik semua keindahan itu, Clara merasa ada kekosongan yang tak terisi. Clara adalah seorang wanita cantik dan cerdas, yang telah menikah selama beberapa tahun dengan seorang pengusaha sukses bernama Andre. Meski hidupnya tampak sempurna di luar, di dalam hatinya, Clara merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang monoton. Andre sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, meninggalkan Clara sendirian di rumah yang besar dan megah. Hubungan mereka yang sepi semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa Clara belum juga dikaruniai anak. Keinginan untuk menjadi seorang ibu semakin menguat, dan setiap kali dia melihat anak-anak bermain di sekitar rumah, hatinya terasa perih. Clara mulai meragukan kesuburan suaminya. Terkadang, terlintas dalam pikirannya bahwa mungkin suaminya tidak bisa memberikannya anak. Meski jarang terucap, keraguan itu tumbuh di dalam hati Clara. Menambah rasa sepi dan kebingungannya, dia merasa semakin terasing, terperangkap dalam dunia yang sempurna secara lahiriah, namun kosong secara emosional. Suatu hari, seorang tukang kebun muda bernama Arman datang untuk merawat taman di rumah mereka. Arman adalah sosok yang tampan, sederhana, dan penuh perhatian terhadap setiap tanaman yang dia rawat. Clara sering melihatnya bekerja di taman dengan penuh semangat, dan entah mengapa, kehadirannya memberi rasa tenang yang telah lama hilang dari hidup Clara. Setiap pagi, saat matahari pertama menyinari taman, Clara akan duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh, mengamati Arman bekerja dengan penuh dedikasi. Senyum Arman yang tulus dan sikapnya yang ramah membuat Clara merasa nyaman. Perlahan, ketertarikan Clara terhadap Arman mulai tumbuh. Dia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sejak lama. Arman, yang awalnya hanya seorang tukang kebun, kini menjadi sosok yang membuat Clara merasa hidup kembali, mengisi kekosongan yang telah lama mengganggu hatinya. Setiap pertemuan mereka di taman terasa semakin intens. Clara sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, sekadar menanyakan tentang tanaman, atau memberikan pujian atas kerjanya. Namun, setiap kali mereka berbicara, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada magnet yang menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Suatu hari, saat Arman sedang memangkas beberapa cabang pohon mawar, Clara memberanikan diri untuk mendekatinya. Bunga-bunga ini terlihat sangat indah. Apa rahasianya? Tanya Clara. Berusaha membuka percakapan. Arman menoleh dan tersenyum dengan hangat. Terima kasih Nyonya Clara, saya hanya memberikan perhatian dan merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap bunga ini punya keindahan sendiri. Percakapan itu berlanjut. Namun lebih dari sekadar kata-kata. Setiap kali mereka berbicara, Clara merasakan ketegangan yang membara di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Arman, yang awalnya hanya seorang pekerja di taman, kini mulai menjadi sosok yang sangat berarti bagi Clara. Namun, Clara tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Dia sudah menikah dengan Andre, dan hatinya merasa bersalah karena mulai merasa tertarik pada Arman. Dia berusaha menekan perasaan itu, namun semakin lama,
Perasaan itu semakin kuat, dan Clara merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Malam demi malam, saat suaminya jauh dari rumah, Clara sering merenungkan nasibnya, bertanya-tanya apakah dia berani mengambil langkah berisiko untuk mengejar kebahagiaan yang selama ini dia impikan. Setiap hari, Clara menantikan kedatangan Arman. Dia berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, meskipun tahu bahwa perasaan itu berbahaya. Clara terjebak dalam dilema antara melanjutkan kehidupannya yang tampak sempurna, tetapi penuh dengan kesepian, atau mengikuti perasaan yang mulai tumbuh untuk Arman, yang mungkin bisa memberinya kebahagiaan yang selama ini dia cari. Hari-hari berlalu, dan Clara semakin terperangkap dalam perasaannya terhadap Arman. Keberadaan Arman yang semakin sering di rumah mereka, merawat taman dan berbicara dengan Clara, seolah memberi warna baru dalam hidupnya yang telah lama terasa suram. Setiap momen yang mereka habiskan bersama menciptakan ketegangan yang semakin sulit dia hindari. Arman, meski tampak sederhana dan tidak mengungkapkan perasaannya, juga mulai merasakan perubahan. Ada perasaan yang tak terucapkan, seolah magnet yang menarik mereka lebih dekat satu sama lain. Suatu sore, setelah beberapa jam bekerja di taman, Arman mengundang Clara untuk ikut serta, membantu merawat bunga-bunga yang baru dia tanam. Clara, yang sudah terbiasa menghabiskan waktu sendirian, merasa senang dengan ajakan itu. Ia tahu bahwa kehadiran Arman bisa sedikit mengusir rasa kesepian yang selalu membebani pikirannya. "Mau bantu saya merawat mawar baru ini?" tanya Arman dengan senyuman yang ramah, sambil menunjuk tanaman mawar yang baru saja ditanam di sudut taman. Clara merasa sedikit gugup, tetapi tetap mengangguk. "Tentu, saya senang membantu." Mereka bekerja bersama di bawah cahaya matahari sore yang lembut. Clara terkejut oleh kenyataan betapa nyaman dirinya berada di dekat Arman. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat merawat tanaman, ada perasaan aneh yang mengalir di dalam dirinya. Tidak hanya ketegangan fisik, tetapi juga ketegangan emosional yang membuatnya sulit untuk bernapas. "Saya rasa bunga ini akan tumbuh dengan sangat indah," kata Clara, berusaha mengalihkan pikirannya dari perasaan yang terus tumbuh dalam dirinya. Arman tersenyum, matanya memandang Clara dengan penuh perhatian. "Mereka pasti akan tumbuh indah, karena kamu sudah ikut merawatnya." Clara merasakan darahnya berdesir. Perkataan itu, meskipun sederhana, membuat hatinya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dalam pandangan Arman yang membuatnya merasa dihargai lebih dari sekadar seorang istri yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Namun, ketika Clara mendekat untuk melihat lebih jelas tanaman mawar itu, tiba-tiba terdengar suara mobil memasuki pekarangan rumah. Clara terkejut dan jantungnya berdegup kencang. Itu adalah suara mobil suaminya, Andre, yang pulang lebih cepat dari biasanya. Clara berpaling sejenak ke arah Arman, matanya penuh kecemasan. Arman hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa situasi ini tidak bisa berlangsung lebih lama. "Cepat, sembunyi di belakang pohon itu," bisik Clara dengan terburu-buru, merasakan ketegangan yang mulai meningkat. Arman, meski sedikit terkejut, langsung bergerak mengikuti arahan Clara dan bersembunyi di balik pohon yang tinggi. Clara berusaha tenang, menyusun kembali perasaan dan langkahnya. Suaminya, Andre, memasuki rumah dengan wajah cerah. Namun, Clara bisa merasakan keanehan dalam tatapan suaminya, seolah dia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. "Clara, kamu di mana?" Suara Andre terdengar dari pintu dapur. "Di sini, sayang," jawab Clara dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku sedang merapikan beberapa hal." Andre mendekat dan melihat Clara sedang berdiri di dekat jendela taman, berpura-pura menata bunga. "Kau terlihat sedikit gelisah. Ada apa?" Clara terpaksa tersenyum, berusaha meyakinkan suaminya bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, setiap detik yang berlalu terasa lebih berat, dan hatinya berdebar kencang, takut rahasianya akan terbongkar. "Tidak, sayang. Aku hanya sedikit lelah. Tadi aku baru saja mengatur bunga-bunga ini," jawab Clara, berusaha menjaga ketenangannya. Andre mengangkat alis, tampaknya tidak sepenuhnya meyakini jawaban Clara, tetapi dia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut.
Baiklah, aku akan mandi dulu. Nanti kita makan malam bersama ya. Clara mengangguk, merasa lega bahwa suaminya tidak terlalu curiga. Namun, meskipun Andre telah pergi ke kamarnya, Clara masih merasa cemas. Dia tahu bahwa waktu yang mereka habiskan bersama Arman semakin terbatas. Dan hubungan ini semakin berisiko. Dia hanya bisa berharap bahwa perasaannya tidak akan terungkap lebih jauh. Meskipun setiap detik bersama Arman semakin memperkuat ikatan mereka. Setelah beberapa jam, Andre tertidur dengan pulas. Dan Clara merasa seolah-olah dia bisa bernapas lagi. Namun, perasaan yang mengganggu dirinya semakin intens. Setiap malam, saat suaminya tidur, Clara sering terjaga, memikirkan Arman. Perasaan itu semakin kuat, dan Clara tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menahan godaan ini. Clara berbaring di tempat tidurnya, memandangi langit-langit kamar yang sepi. Ketegangan yang ada antara dirinya dan Arman semakin sulit untuk diabaikan. Di satu sisi, dia merasa sangat bersalah. Namun di sisi lain, dia merasa seolah-olah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia merasakan adanya cinta yang sejati. Keputusan sulit menanti Clara. Ketika semuanya semakin mendalam, dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Clara dihadapkan pada pilihan besar. Apakah dia akan terus melanjutkan hidupnya dengan Andre yang penuh kesepian, atau mengikuti perasaan yang tumbuh untuk Arman yang penuh dengan gairah dan harapan baru? Malam itu, Clara terjaga lebih lama dari biasanya. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, perasaan bersalah, dan kerinduan yang semakin mendalam. Keputusan yang harus dia buat semakin sulit, dan kebimbangan itu menguasai pikirannya. Dia tahu bahwa situasi ini tidak bisa bertahan selamanya. Bahwa segala sesuatu yang telah terjadi antara dirinya dan Arman berada di ambang kehancuran. Setiap pertemuan yang mereka habiskan bersama, setiap tatapan yang penuh arti, semakin menjerat Clara dalam dunia yang penuh dengan ketegangan dan godaan. Dia tak bisa mengelak dari perasaan yang berkembang antara dirinya dan Arman. Namun, meskipun cinta dan hasrat itu nyata, dia juga sadar bahwa ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Suaminya, Andre, yang telah lama berusaha memberikan segalanya dalam pernikahan mereka, tidak layak diperlakukan dengan cara ini. Namun, malam itu, saat Clara duduk di tepi tempat tidur, pikirannya berputar tentang pertemuan-pertemuan yang semakin intens dengan Arman. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang yang terbuka pelan. Itu adalah suara Arman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arman masuk dengan hati-hati, mengetahui bahwa Andre sudah tidur. Clara mendekat dengan langkah hati-hati, merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Suasana malam itu terasa penuh dengan ketegangan. Arman, yang biasanya tampak tenang dan menjaga jarak, kini membawa aura yang berbeda. Ada sesuatu dalam tatapannya yang lebih serius, lebih dalam. "Clara, kita harus bicara," kata Arman, suaranya penuh dengan ketegangan. Clara merasakan ketegangan itu juga. "Ada apa, Arman?" Jawabnya, mencoba menyembunyikan kecemasan di wajahnya. Arman menarik napas dalam-dalam. Kita tidak bisa terus seperti ini," katanya. Matanya tak bisa lagi disembunyikan. Ada kejujuran yang dalam, tetapi juga keputusasaan dalam suaranya. "Aku tidak ingin jadi pengkhianat. Aku tidak bisa menghancurkan rumah tangga kamu." Clara terdiam, hatinya berdebar. Ternyata Arman merasakan hal yang sama. Namun, ada juga rasa sakit yang mendalam mendengar kata-kata itu. "Aku juga tidak ingin ini terjadi," jawab Clara dengan suara bergetar. "Tapi perasaan ini, kita tidak bisa menolaknya lagi." Arman menggelengkan kepala. Ekspresinya penuh dengan ketegasan. "Aku tidak ingin jadi alasan kehancuran hidupmu, Clara. Kamu punya suami yang baik. Kamu tidak boleh membiarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat." Clara merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Arman. Aku tahu semuanya. Tapi bagaimana aku bisa berhenti merasakan apa yang aku rasakan? Aku merasa hidupku kosong tanpa kamu di sini." Arman menatapnya dengan penuh keprihatinan. Namun, dalam tatapan itu juga ada ketegasan yang tak bisa dibantah. "Clara, jika kamu ingin hidup yang lebih baik, kamu harus membuat pilihan yang benar." "Aku bukan pilihan itu,"
Kamu harus menghargai dirimu sendiri dan rumah tanggamu. Setiap kata yang diucapkan Arman semakin menguatkan perasaan Clara bahwa apa yang mereka alami tidak bisa dibiarkan berlanjut. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak hanya bisa menghancurkan dirinya, tetapi juga orang-orang yang dia cintai, termasuk Andre yang tidak tahu apa-apa. Jika aku pergi, aku akan hancur, Arman. Tetapi jika aku tetap tinggal dalam kebohongan, aku juga akan hancur. Aku terjebak, kata Clara dengan suara yang hampir tak terdengar, matanya dipenuhi dengan air mata yang hampir jatuh. Arman mendekat, meraih tangannya dengan lembut. Aku akan pergi, Clara. Aku tidak bisa lebih jauh lagi. Kamu harus menemukan jalannya sendiri. Jika suatu hari nanti kamu memutuskan bahwa kamu ingin kebahagiaanmu, aku akan selalu ada untukmu. Tapi tidak seperti ini. Mata Clara berkaca-kaca. Ini adalah momen yang lebih berat dari yang bisa dia bayangkan. Tangan Arman terasa hangat, tetapi dia tahu bahwa dia harus membiarkan semuanya pergi. Keputusan ini bukanlah pilihan yang mudah, tetapi itu adalah yang terbaik untuk keduanya. Dengan hati yang berat, Arman melepaskan tangan Clara dan melangkah mundur. Selamat tinggal, Clara. Aku akan selalu menghargaimu. Clara berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kenangan, tetapi juga penuh dengan godaan dan kesalahan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Arman pergi meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata lagi, dan Clara berdiri di pintu, merasakan beban yang begitu berat di hatinya. Di luar, malam semakin gelap, mencerminkan kekosongan yang kini mengisi hidup Clara. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang pasti, keputusan Arman telah membuka matanya bahwa kebahagiaan sejati harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, Clara duduk sendirian di ruang tamu. Hatinya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Sudah beberapa hari sejak Arman pergi, dan meskipun ada rasa sakit yang mendalam, Clara tahu bahwa itu adalah keputusan yang harus dia terima. Dia merasa seolah-olah sudah kehilangan banyak hal. Perasaan yang sempat tumbuh begitu kuat dan membara, kini telah menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Namun, ada satu hal yang lebih kuat dari semua itu, kesadaran bahwa dia harus bergerak maju. Andre, suaminya, yang selama ini tidak tahu apa yang terjadi, kini semakin terlihat perhatian. Dia berusaha untuk lebih sering ada di rumah, berbicara lebih banyak dengan Clara, mencoba memperbaiki hubungan mereka yang telah lama terlupakan. Clara merasa bersalah karena kebohongannya, namun dia juga tahu bahwa keputusan untuk terus melangkah bersama Andre adalah langkah yang benar. Suatu pagi yang cerah, Clara berjalan ke taman yang dulu pernah dirawat dengan penuh perhatian oleh Arman. Setiap sudut taman itu kini terasa lebih sepi, namun ada keindahan yang tak tergantikan di sana. Keindahan yang selama ini dia abaikan. Taman itu bukan hanya sekadar tempat untuk menanam bunga, tetapi simbol dari perasaan yang pernah tumbuh di antara dirinya dan Arman, serta simbol dari kebahagiaan yang dulu dia impikan. Clara duduk di bangku taman, merenung. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak bisa hanya bergantung pada kenangan masa lalu. Dia harus menghadapi kenyataan dan menerima bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, Andre datang menemani Clara. Tanpa kata-kata, mereka duduk berdua di taman. Ada kedamaian yang menyelimuti mereka, meskipun belum ada kata-kata yang terucap. Clara merasakan sentuhan lembut tangan Andre di tangan kanannya. Dan meskipun ada keraguan yang masih tersisa di hatinya, dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Clara, kata Andre setelah beberapa saat. Suaranya lembut, namun penuh makna. Aku tahu ada banyak hal yang belum kita bicarakan, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku akan selalu ada untukmu. Kita bisa mulai dari awal lagi, bersama-sama. Clara menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini, dia merasa jauh dari Andre, tetapi saat ini, dia merasakan kehangatan dan kesungguhan yang selama ini hilang. Di sisi lain, dia juga merasa kehilangan. Karena perasaan terhadap Arman masih membekas dalam dirinya. Namun, dia tahu bahwa hidupnya harus diteruskan, bahwa dia harus memilih untuk mencintai dan memelihara hubungan yang ada di depannya, yang penuh dengan harapan baru. Aku juga ingin memulai sesuatu yang baru, Andre, kata Clara. Suaranya penuh dengan ketulusan. Aku tahu, aku telah membuat banyak kesalahan.
Dan aku ingin kita memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bersama, meskipun tidak ada yang sempurna. Kita bisa belajar dari masa lalu dan tumbuh bersama. Andre tersenyum, menggenggam tangan Clara dengan lebih erat. Kita bisa melakukannya, Clara. Aku percaya kita bisa menemukan kebahagiaan bersama. Tidak ada yang lebih penting daripada kita. Clara menatap ke depan, melihat langit biru yang cerah di atas mereka. Taman itu kini terasa lebih hidup, penuh dengan bunga-bunga yang mulai mekar. Dia merasa bahwa meskipun jalannya penuh dengan rintangan dan kebingungannya, dia masih memiliki harapan untuk masa depan. Malam itu, Clara tidur dengan damai. Hatinya tidak lagi penuh dengan keraguan yang menggerogoti, tetapi lebih kepada kedamaian dan harapan baru. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, tetapi setidaknya dia memiliki keputusan yang jelas untuk melangkah maju, untuk menghargai cinta yang ada di dalam dirinya dan di dalam rumah tangganya. Keesokan harinya, Clara memutuskan untuk menghadapi kenyataan sepenuhnya. Dia mulai mendekati kehidupan sosial yang selama ini terabaikan, bergabung dalam kegiatan komunitas, dan melibatkan diri dalam proyek-proyek yang membuat hatinya merasa hidup lagi. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang menerima diri sendiri, mengenal potensi yang dimilikinya, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Clara berjalan ke taman itu lagi. Kali ini dengan senyum yang lebih tulus di wajahnya. Dia tahu bahwa masa depan tidak akan sempurna, tetapi dia siap untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, dengan tekad untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada lagi keraguan yang membebani hatinya. Clara tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang benar, dan kini dia siap untuk menghadapi dunia dengan kekuatan baru dalam dirinya.